Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan. Dan kami berterima kasih kepada dosen kami yang terhormat yang telah memberi tugas kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Hidayat selama kurang lebih 5 menit ke depan mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami topik yang berjudul Perkembangan Psikososial menurut Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial Erikson. Psikologi perkembangan mempunyai beberapa teori perkembangan, salah satunya teori psikologi dari Erikson yang mencetuskan teori psikososial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori terbaik dalam psikologi. Berikut tahap-tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. 1. Kepercayaan dan ketidakpercayaan. 2. Otonomi dan perasaan malu dan ragu-ragu. 3. Prakarsa dan rasa bersalah. 4. Kerajinan dan rasa rendah diri. 5. Identitas dan kekacauan identitas. 6. Keintiman dan isolasi. 7. Kreativitas dan stagnasi. 8. Integritas dan keputusasaan. Yang pertama, 1. Tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tahap ini berlangsung pada masa kira-kira terjadi pada umur 0 sampai 18 bulan bayi. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila dorongan pada bayi terpuaskan. Misalnya, untuk tidur dengan tenang, menyantap makan dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, peran ibu sangat penting dan dibutuhkan. 2. Tahap otonomi dan perasaan malu dan ragu-ragu. Pada tahap kedua atau masa ini, biasanya disebut masa balita yang berlangsung mulai dari usia 18 bulan sampai 3 tahun toddler. Pada masa ini, kemandirian diperlukan untuk memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalin suatu hubungan antara anak dan orang tuanya terhadap suatu sikap atau tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. Namun sebaliknya, jika orang tua salah dalam mengasuh anaknya ketika bersikap salah, maka anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. 3. Tahap prakarsa dan rasa bersalah. Tahap ketiga adalah tahap bermain. Tahap ini pada saat periode tertentu saat anak menginjak usia 3-5 tahun prasekolah, dan tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar punya gagasan inisiatif, tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Masa-masa bermain merupakan masa di mana seorang anak ingin belajar dan mampu belajar terhadap tantangan dunia luar, serta mempelajari kemampuan-kemampuan baru juga rasa memiliki tujuan. 4. Tahap kerajinan dan rasa rendah diri. Tahap keempat adalah tahap laten, yang terjadi pada usia dasar antara umur 6-12 tahun sekolah. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan kerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Semua aspek memiliki peran, misalnya orang tua harus selalu mendorong, guru harus memberi perhatian, teman harus menerima kehadirannya, dan lain sebagainya. 5. Tahap identitas dan kekacauan identitas. Tahap kelima merupakan tahapan adolesen remaja, yang dimulai pada saat masa puber dari usia 12 hingga 20 tahun. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting, karena melalui tahap ini, seseorang dituntut harus mencapai tingkat identitas ego. Dalam pengertiannya, identitas pribadi berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Lingkungan dalam tahap ini semakin luas, tidak hanya area keluarga atau sekolah, namun dengan masyarakat yang ada di dalam lingkungannya. 6. Tahap keintiman dan isolasi. Ketika tahap pertama hingga tahap kelima sudah dilalui, maka setiap individu akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal yang berusia sekitar 20-30 tahun dewasa muda. Jenjang ini menurut Erikson adalah masa di mana seseorang ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindari dari sikap menyendiri. Periode ini diperhatikan dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain.
yaitu antara lawan jenis yang biasa disebut pacaran. 7. Tahap generativitas dan stagnasi. Pada tahap ini, seseorang akan memasuki tahap mengabdikan diri guna menjaga keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu, generativitas, dengan tidak berbuat apa-apa, stagnasi. Dan tahap ini dimulai dari usia 40 sampai 50 tahun, dewasa tengah. Pada masa ini, seseorang yang merasa harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan tepat dan teratur. Yang terakhir, 8. Tahap integritas dan keputusasaan. Tahap terakhir dalam teorinya Erikson disebut tahap usia senja, yang diawali dari usia 65 tahun sampai seseorang itu tutup usia. Tahap ini merupakan tahap yang sulit dilewati menurut pandangan sebagian orang, dikarenakan mereka sudah merasa tersaing dalam lingkungan kehidupannya. Karena seseorang pada usia senja dianggap tidak dapat berbuat apa-apa lagi atau tidak berguna lagi. Kesulitan tersebut dapat diatasi jika di dalam diri orang tersebut bisa menerima hidup dan bisa berarti mau juga menerima akhir dari hidup itu sendiri. Cukup sekian presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.